Hadir sebagai yang terkuat untuk saat ini, Amerika yang menjadi negara superpower tentu menjadi incaran banyak orang. Bukan cuma incaran negara besar seperti China dan juga Rusia, namun Amerika juga punya ancaman besar dari Timur Tengah, yaitu Iran. Secara kekuatan militer, Iran memang tidak sekuat China ataupun Rusia. Namun negara ini punya kekuatan spesialnya sendiri, yaitu melakukan duplikasi pada senjata-senjata kuat yang umumnya datang dari Amerika. Bahasa gaulnya nih ya, jago nyontek for life. Hari ini kita akan membahas sebuah rudal anti-tank bernama Tufan yang ternyata didapatkan Iran dari mencontoh teknologi rudal anti-tank TOW dari Amerika Serikat. Untuk menciptakan sebuah replika, tentu saja Iran tidak bisa melakukannya hanya dengan melihat benda yang mereka inginkan dari jauh atau berdasarkan hanya asumsi semata. Makanya ada satu syarat yang harus dipenuhi Iran, yaitu punya akses penuh terhadap senjata tersebut. Entah itu karena pernah ditembak jatuh atau diambil dari daerah konflik. Nah, untuk rudal anti-tank TOW milik Amerika Serikat, akses penuh Iran pada hal ini adalah sebuah hal unik karena merupakan warisan dari dinasti Shah Pahlavi. Dinasti yang berkuasa sebelum terjadinya revolusi Iran 1979 yang mengubah Iran dari negara sekuler menjadi negara Islam konservatif. Di masa lalu, rezim Shah Pahlavi memanglah sangat dekat dengan Amerika Serikat, apalagi di momen Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua. Dinasti Pahlavi atau Iran merupakan negara utama yang bertugas menekan para komunisme Uni Soviet dan Cina tumbuh di Timur Tengah. Pada masa tersebut, Iran dan Arab Saudi bahkan dikenal sebagai America Twin Tower karena perannya untuk menghalau peningkatan pengaruh komunisme. Nah, makanya sebagai imbalan Amerika Serikat mengizinkan Iran untuk melakukan impor senjata termasuk rudal anti-tank TOW di tahun 1971. Bahkan bukan cuma melakukan impor, Iran juga ditunjuk oleh Amerika Serikat untuk membangun fasilitas perbaikan rudal TOW dalam negeri mereka sendiri. Di tahun 1975, Iran bahkan sudah melakukan pembicaraan untuk menjadikan negara mereka sebagai pusat produksi dari rudal anti-tank TOW dengan nilai investasi fantastis yaitu 20 juta US dollar yang jika dikonversi ke nilai sekarang mencapai 113 juta US dollar atau 1,7 triliun rupiah. Sayangnya hal ini tidak disetujui oleh pihak Amerika. Nah, kemudian dalam beberapa tahun terakhir, di tahun 1979 terjadilah revolusi Iran. Rezim Shah Pahlavi digulingkan dan kemudian digantikan oleh negara Islam yang dipimpin Ayatollah Khomeini. Inilah yang membuat hubungan Iran dan Amerika Serikat berhenti total. Hal ini disebabkan negara Islam memiliki sentimen negatif pada dunia barat, khususnya Amerika, yang dianggap sebagai iblis besar yang mereka harus kalahkan. Lalu bagaimana dengan rudal TOW milik Amerika yang berlanjut berada di tangan Iran? Nah, inilah yang kemudian diakses dan diubah sedemikian rupa untuk melahirkan rudal anti-tank Tufan. Dalam pengembangan rudal anti-tank Tufan tentu saja bukan hal mudah, meski Iran memiliki akses pada rudal TOW. Dalam pengembangannya, Iran banyak mendapatkan masalah serius, apalagi di masa Perang Iran-Irak yang terjadi di tahun 1980 hingga 1988, di mana Iran membutuhkan rudal anti-tank untuk mengatasi pasukan tank Irak. Nah, makanya di tengah perang tersebut, Iran pun langsung mengembangkan rudal anti-tank Tufan yang berdasarkan rudal TOW Amerika. Sayangnya pada performa pertamanya, rudal Tufan tidak berfungsi dengan baik di tahun 1985. Akurasinya buruk, jangkauannya pendek, dan juga sistem peluncurannya tidak sebaik TOW. Makanya, perang Iran-Irak ini terus dijadikan sebagai lahan percobaan oleh Iran untuk mengembangkan rudal Tufan. Ya, meskipun hingga akhir perang, rudal Tufan tidak kunjung sempurna. Rudal ini baru selesai dikembangkan di tahun 1990 dan diumumkan secara resmi oleh Iran di tahun 2000. Sejak diumumkan di tahun 2000, sudah ada beragam varian dari rudal Tufan yang muncul ke publik.
Mulai dari Tufan 1 hingga yang sekarang secara resmi digunakan oleh Iran, ada Tufan 5. Tufan 5 sudah dikembangkan sejak tahun 2002 dan kemudian mulai diproduksi tahun 2010. Tufan 5 tentu tampil dengan kemampuan yang lebih baik, mulai dari desainnya yang menggunakan sayap untuk menambah jangkauan dan juga untuk menjaga stabilitas penerbangan. Kemudian ada juga penggunaan hulu ledak tandem untuk penetrasi armor tank modern. Lalu yang paling menarik adalah penggunaan panduan laser untuk menambah akurasi. Panduan laser ini adalah sebuah game changer bagi rudal Tufan. Karena pada 2016 dalam uji coba yang dilakukan, rudal Tufan bahkan bisa digunakan untuk mengincar target di laut seperti kapal perang. Bukan cuma itu, sistem panduan laser yang digunakan juga membuat rudal Tufan bisa terhindar dari pembajakan sinyal yang bisa mengacaukan jalur tembakan. Dari segi spesifikasi, rudal Tufan yang dikembangkan oleh Iran memiliki kemampuan lebih baik dari rudal TOW yang menjadi acuannya. Dalam segi jarak minimal Tufan ada di angka 3.500 meter. Sedangkan TOW milik Amerika ada di angka 3.000 meter. Kemudian dari segi kecepatan minimal dari Tufan di angka 310 meter per detik. Sedangkan rudal TOW cuma 285 meter per detik. Bukan cuma unggul dari segi kecepatan dan jangkauan, namun rudal Tufan juga unggul dalam fleksibilitas platform luncuran. Karena rudal ini bisa ditembakkan dari tripod, APC Burak, Jeep Safir, hingga ada varian yang bisa digunakan di atas helikopter. Dengan fleksibilitas dan kemampuan ini, rudal Tufan memang menjadi salah satu primadona kategori rudal anti-tank di Timur Tengah. Makanya, rudal ini sering terlihat digunakan di kawasan tersebut. Mulai dari Perang Iran-Irak, Perang Lebanon 2006, Perang Saudara Suriah 2015, lalu Perang Saudara Irak 2015, dan juga Perang Yaman di tahun 2018. Melihat keberhasilan dari rudal Tufan yang dibuat oleh Iran, tentu saja Iran menjadikan rudal ini sebagai lini andalan mereka. Makanya pengembangan terus dilakukan. Di tahun 2017 secara resmi, Iran mengakui kalau tengah mengembangkan rudal Tufan 6 yang memiliki hulu ledak termobarik. Hulu ledak ini banyak digunakan dengan tujuan untuk menghancurkan bunker pertahanan lawan. Setelah Tufan 6, Iran juga dirumorkan mengembangkan varian baru yaitu Tufan 7 dengan sistem komando lebih baik karena bukan cuma menggunakan sistem panduan laser, tapi juga bisa dipasangi sistem kamera citra thermal. Dua pengembangan dari rudal Tufan ini sudah menjadi cukup bukti betapa berbahayanya Iran bagi Amerika karena kemampuan mereka menduplikasi senjata. Nah, dalam perjalanannya Iran tentu saja tidak cuma menduplikasi rudal anti-tank. Masih ada beberapa contoh besar untuk melihat bagaimana hebatnya Iran menyontek senjata negara asing. Contoh, jet tempur IAO Kahir 313 yang sangat mirip dengan F-22 Raptor Amerika. Kemudian ada juga drone serang Muhajir 10 yang sangat mirip dengan drone Amerika MQ-9 Reaper. Dengan kemampuan ini, musuh Iran tentu berpikir puluhan bahkan ratusan kali untuk menyerang Iran menggunakan senjata canggih. Sebab ada potensi kalau teknologi mereka bisa dicuri.